A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Shadaqallahul azim. Wa qala al-musannifu hadzal kitab wa nafa'ana bihi minal kitabi wa ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Rukun ketujuh, sujud 2 kali. Ini rukun fi'li, namanya rukun perbuatan. Sujud 2 kali. Ya. Dengan meletakkan 7 anggotanya. Jadi ada anggota sujud, ya, ada 7 anggota sujud. Diletakkan, ditaruh. Yang pertama yaitu jidat. Ya, jidat dahi kita nih, ya. Atas nih wajib terbuka, wajib terbuka. Jangan sampai ada yang menghalangi seperti rambut, walaupun satu helai mengena, gitu ya. Atau juga ya seperti apa umpamanya peci gitu ya. Itu jangan sampai ada menghalangi jidat kita. Sama mukena juga itu wajib terbuka. Ya, kalau di tangan kan dalam, ya, jidatnya wajib terbuka. Jangan sampai ketika sujud kena mukena, karena mukena itu dia mengikut dari berdiri, ruku, iktidal, sujud gitu. Jangan sampai ada yang menghalangi. Jadi jidat kita adanya di sejadah. Gitu ya. Ini secara jelasnya pertanyaan yang lalu terjawab. Maka wajib terbuka. Dan 2 tapak tangan. 2 telapak tangan. Ini 2 telapak tangan yang putih. Ini yang putih namanya 2 telapak tangan. Ya. 2 telapak tangan. Maka sunnah terbuka jika laki-laki. Kalau laki-laki sunnah terbuka, ya, ditenggangin, terbuka. Itu buat laki-laki. Dan wajib ketutup jika perempuan, tutup. Jadi ada di dalam mukena. Itu. Dan sampai kelihatan, ya, auratnya, ya, dan sampai kelihatan keluar, wajib ketutup jika perempuan. Dan wajib tumakninah. Artinya tumakninah itu diam sekitar 1 atau 2 detik. Sekadar masa mengucap subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Jadi 7 anggota. Yang pertama jidat, kedua telapak tangan, ya. Ketiga, keempat, kelima 2 dengkul, keenam 7 jari kaki. Kalau dalam kitab lain jari kakinya itu berdiri. Nah, seperti contoh begini. Kalau perempuan ketika sujud kita duduk gitu. Dulu ya. Nah, ini jidat wajib terbuka. Jangan sampai ada yang menutupi.
Gitu. Matanya. Nah kayak gini. Kalau laki-laki gini. Ini 1, 2, 3. Ini tertutup. Kalau perempuan 4, 5, 6, 7. Ini 7 anggota. Itu. Jadi wajib ya menyampaikan 7 anggota badan, yaitu jidat, 2 telapak tangan, 2 dengkul, dan 2 jari-jari kaki berdiri dengan tumak nina. Nah begitu tumak nina dia segala anggota nggak bergerak, dengan sekedar masa mengucap subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Segitu udah dapat. Lamanya segitu. Disunahkan 3 kali. Ya. Itu rukun yang ke-7. Rukun fi'li, namanya rukun perbuatan. Kemudian rukun ke-8 duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud. Nah, setelah bangun dari sujud, itu duduk antara 2 sujud. Ya, duduknya begini. Ini namanya duduk apa namanya, pantatnya di tapak kaki kiri. Disebut duduk iftiros. Maka afdalnya iftiros. Seperti duduk tahiyat awal. Ini kaki yang kanan berdiri kalau mampu, kalau enggak pun enggak apa-apa. Itu seperti duduk tahiyat awal, ya, dan duduk istirahat. Itu namanya duduk antara 2 sujud. Adapun artinya iftiros, yaitu duduk di atas tapak kaki kiri. Nah, ini. Di atas tapak kaki kiri. Duduknya ya di atas tapak kaki kiri, dan wajib tumakninah. Ya, wajib tumakninah. Begitu bangun dari ruku, dari sujud. Ya, begitu bangun dari sujud, Allahu Akbar. Gitu kan? Nah, diam tuh. Jangan bergerak kayak gitu. Itu enggak tumakninah namanya. Diam. Rabbik firli warhamni wajbudni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Tetap dada kita, semua anggota kita menghadap kiblat. Gitu ya. Termasuk kita melihat sejadah kita disunahkan. Gitu. Itu namanya tumakninah. Nah, itu namanya tumakninah. Diam, ya, sekedar masa mengucap subhana ya rabbi firli warhamni. Ya, dilanjutkan ya sunnah rabbi firli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rukun ke-9 membaca tasyahud akhir. Ya, duduk ya membaca tasyahud akhir. Ya, at-tahiyatul Mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai di situ tuh tasyahud akhir. Ya, ini rukun ke-9, namanya rukun qauli. Rukun yang diucapkan dengan lisan, bukan hati. Lisan kita mengucap
namanya tasyahud tahiyat akhir dengan segala syarat-syaratnya harus dibawa, karena kalau syaratnya tidak dibawa ya tidak sah sholatnya. Yang tersebut di rukun Fatihah sesuai dengan rukun Fatihah. Jadi ada 5 rukun qauli, rukun yang diucapkan. Pertama, membaca takbiratul ihram ketika lafaz Allahu Akbar. 8 huruf. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Yang kedua, membaca suratul Fatihah, yang dimana Fatihah itu hurufnya ada 154. Ada 7 huruf yang tidak masuk ke dalam suratul Fatihah. Ada sidahnya 14 sidah, dan tidak boleh mengurangi, tidak boleh menambahi, tidak boleh mengganti huruf yang satu dengan huruf yang lain, seperti amjad dengan ain, seperti ain dengan hanja, seperti ha dengan kha, ya, seperti qaf dengan ka, ya, dan lain-lain. Tidak boleh menambahkan huruf, tidak boleh mengurangkan huruf. Begitu juga ya tasyahud akhir. Ya. Tasyahud akhir juga sama, tidak boleh mengganti huruf, tidak boleh memanjangkan yang pendek, tidak boleh memendekkan yang panjang, memelihara tasdidnya atau sidah ya, dengan tertib seperti membaca Al-Quran, karena Allah berfirman warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tertib, teratur. Nah, itu yang sudah tersusun di kitab tajwid. Nah, itu kita pakai. Ya, sama seperti di dalam rukun Fatihah. At-tahiyatul, sudah mubarakatus sholawatu thayyibatulillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu rukun yang selanjutnya, selawat. Nah, itu di situ ada di halaman 13. Nanti kita bahas. Insya Allah diperinci lagi satu per satu. Ya, itu sekedar ya ringkasannya. Jadi ke-10 duduk di dalam membaca tasyahud akhir. Rukun yang ke-10 duduk. Nah, ini duduknya. Duduk di dalam membaca tasyahud akhir. Ketika membaca tasyahud akhir kita duduk, maka afdalnya tawaruk. Nah, tawaruk ini namanya tawaruk. Ya. Apa tawaruk? Artinya mengeluarkan kaki kiri dari sebelah bawah kaki kanan. Itu ini. Kaki kiri di bawah, ya, kaki kanan dari sebelah bawah kaki kanan. Berduduk di atas tikar, artinya di atas sejadah duduknya nih, pantatnya. Kalau tadi kan iftiros begini, kalau tawaruk kayak gini. Nah, ini tetap berdiri kalau mampu, kalau nggak sakit, kalau bisa. Ini bagian dari kesempurnaan duduk tahiyat. Maka afdalnya tawaruk artinya mengeluarkan kaki kiri dari sebelah bawah kanan, berduduk di atas tikar. Duduk di atas tikar. Duduk di atas tikar. Kemudian rukun ke-11 membaca salawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tasyahud akhir, di dalam tahiyat akhir.
sama juga tuh. Tasyahud membacanya dengan tajwid. Ya. kemudian juga membaca sholawat juga dengan tajwid. Maka sekurang-kurangnya Allahumma sholli ala Muhammad itu paling sedikit. Adapun afdalnya maka nanti akan datang. Nah, insya Allah nanti lebih sempurna lagi di halaman berikutnya. Dengan segala maknanya ada artinya. Kemudian rukun ke-12 memberi salam, namanya juga rukun qauli juga nih. Jadi ada 5 rukun qauli, ada membaca takbiratul ihram, membaca Fatihah, membaca tahiyat akhir, membaca sholawat atas Nabi di tahiyat akhir, dan salam yang pertama. Maka sekurang-kurangnya Assalamualaikum. Nah itu juga sedikit, paling sedikit. Nanti abdulnya akan datang. Ya, sekurang-kurangnya begitu kita salam Assalamualaikum. Nah, ini badan nggak boleh nengok, nggak boleh ngikut. Kalau ngikut batal, karena belum selesai bergerak. Jadi yang menengok ke kanan adalah cuma kepala bagian, kayak apa ya? Kayak wayang. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini tetap masih menghadap kiblat. Dada semua anggota badan kita menghadap kiblat. Kalau begini nggak apa-apa. Begitu balik, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, bergerak nggak apa-apa. Tapi kalau ke kanan dia bergerak batal. Gitu. Kalau dia bergerak batal. Nah ini ya. Karena sholat itu amalan yang pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat. Kalau sholatnya bagus, semua amalnya bagus. Sedekahnya bagus, bakti sama orang tuanya bagus, dapat pahala. Tapi kalau sholatnya rusak, tidak dipelihara, tidak dijaga daripada rukun-rukunnya, syarat-syaratnya yang membatalkan sembahyang, maka rusak sholatnya, rusak semua amal yang lain. Di amal yang lain kebaikannya nggak dapat pahala, sedekahnya nggak dapat pahala, silaturahminya nggak dapat pahala, bakti sama orang tua nggak dapat pahala, karena pokok awalnya adalah sholat. Itu makanya berat ya. Jadi assalamualaikum sekali. Adapun abdulnya maka nanti akan datang serta ya bersama segala maknanya. Insya Allah akan kita bahas. Rukun ke-13 tertib. Apa tertib? Tertib artinya beratur, artinya teratur, ya, tersusun satu persatu daripada segala rukun sembahyang. Artinya nggak boleh ngacak. Seperti umpamanya dia sujud dulu baru ruku, gitu kan? Itu namanya ngacak. Atau dia langsung dari ruku ke sujud, tidak lagi. Atau dia dari berdiri langsung sujud, ya, itu namanya ngacak. Harus sesuai dengan rukun yang 13. Ya, yang semua jumlahnya ada 17 dengan tumakninah. Ya, harus beratur satu persatu daripada segala rukun sembahyang yang tersebut adanya. Artinya semuanya harus dijaga, Baik rukun ucapan, rukun perbuatan, dan rukun yang ada ada di dalam hati. Itu semuanya ya dipelihara. Ya nanti pasal ya. Kita pasal segala rukun sembahyang yang tersebut nanti dibahas lagi. Insyaallah. ya, mudah-mudahan manfaat.